sebentar kita baca. Dan gereja adalah Israel baru. Maka simbolnya juga 12 gitu loh. Setelah 12 suku Israel ada apa? 70 tua-tua Israel. Namanya Seknim dalam bahasa Ibrani. Di dalam murid Yesus pun juga seperti itu. Yesus imam besar perjanjian baru. Israel baru diwakili 12 rasul. Tua-tua diwakili 70 murid. Persis sama. Karena yang perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Nah, dalam dialog dengan Muslim ini harus ditekankan. Rasul dan Nabi itu definisinya apa dulu? Nah, saya kira itu saudara-saudara. Jadi kalau kita tidak membedakan itu, nanti jangan-jangan kita ini GR terhadap agama lain, juga orang lain GR terhadap agama kita gitu. Atau iman kita. Dalam Alkitab, sekalipun nabi-nabi diutus Allah, tetapi kata benda rasul tidak pernah diterapkan untuk nabi-nabi. Ini yang penting. Nabi itu utusan, betul. Tetapi nabi-nabi tidak pernah disebut rasul. Seperti misalnya Daud nggak pernah ada Rasulullah. Daud nggak pernah ada. Yesus disebut rasul khusus imam besar perjanjian baru tadi. Nah, kata rasul adalah terjemahan dari bahasa Ibrani seliyah. Jamaknya selihim. Artinya apa? Yang dikirim, yang diutus. Saliyah itu bahasa Aramaiknya saliha. Diterapkan dalam makna utusan. Utusan apa? Utusan dalam kongregasi, dalam jemaat. Itu kalau di dalam konteks Yahudi ya. Yang diwakili oleh seorang yang bernama Hazan. Itu bertugas di dalam ibadah membantu yang namanya kepala dari kongregasi yang disebut Saliyah Hasibur atau Saliyah Sibur. Itu dalam konteks Yahudi dulu. Lalu di dalam Talmud misalnya Traktat Gitin memberikan komentar atas bilangan 28 ayat 18 bahwa pada hari-hari pertemuan baik laki-laki maupun perempuan, maksudnya pada saat perayaan, yang terpilih sebagai agen, wakil, utusan bahasa Ibrani saliyah. Dalam Alkitab Septuaginta kata salah mengutus, saliyah utusan diterjemahkan dengan apostelo dan apostolos. Utusan rasul itu apostolos. Dalam bahasa Arab diterjemahkan rasul. Jadi meskipun Nabi juga berfungsi sebagai utusan Tuhan, tetapi kata rasul tidak pernah diterapkan untuk Nabi, tapi lebih diterapkan untuk utusan yang mewakili dalam peribadatan. Itulah yang diambil alih oleh perjanjian baru. Makanya Yesus disebut rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi nggak boleh kita lakukan pemaksaan paradigma. Kalau gitu Alkitab sendiri menyebut Yesus itu rasul. Makanya dia bukan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Ya. Nah, kembali kepada teks yang sering dimaknai sebagai nubuat kehadiran Nabi Islam Muhammad. Nah, ini saya tidak akan ngomong agama lain, tidak. Saya tidak pernah mengintervensi agama lain, tidak. Semua yang saya baca, saya tidak latah untuk mengintervensi agama lain. Saya hanya menjelaskan pemakaian ayat-ayat Alkitab untuk ditafsirkan secara Islami itu yang saya luruskan. Satu. Yang kedua, kalaupun saya mengutip misalnya teks Al-Quran seperti yang saya kutip dari An-Nisa 171, itu sama sekali saya juga tidak akan mengambil pembenaran dari kitab suci orang lain, tidak. Tapi saya meluruskan bahwa teks yang juga dihantamkan kepada iman Kristen, pokok-pokok yang dituduh diyakini Kristen itu bukan ajaran Kristen itu saja yang mau saya sampaikan. Lah untuk secara akurat sebagai seorang yang menekuni dunia akademis kan tentu harus ada alat buktinya. Ini mana teksnya? Kalau sekedar saya ngomong kan itu kan asbun, asal bunyi. Nah, teks yang dipersoalkan tidak menubuatkan Yesus itu
Dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Kita lihat dulu bahasa aslinya. Seorang nabi, mihir beka meaheka. Perhatikan. Seorang nabi mihir beka di tengah-tengahmu. Artinya di tengah-tengah Israel, bukan di luar Israel. Meaheka, di antara saudaramu. Mu di sini menunjuk kepada Israel yang jumlahnya 12 tadi. Jadi seorang nabi mihir beka di tengah-tengahmu, meaheka di antara saudaramu, ya. Artinya di antara 12 suku Israel tadi. Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi. Penandanya apa? Kamu nih yang seperti aku. Nabi itu fungsinya seperti Musa. Yakim leha, akan dibangkitkan bagimu Adonai Eloheka, oleh Tuhan Allahmu, Tuhan Allah yang kamu sembah. Elau tismaun, hendaklah dia yang harus kamu dengarkan. Jadi Nabi ini seperti Musa. Dalam hal apa Nabi ini seperti Musa? Nabi Eksodus maknanya. Jadi ada orang yang menafsirkan Musa punya anak, punya istri. Yesus tidak punya anak, tidak punya istri. Tidak cocok untuk Yesus. Cocoknya untuk Nabi Muhammad SAW katanya. Ya sudah, itu boleh-boleh aja nafsirkan. Tapi orang Kristen seperti saya kan boleh-boleh juga menyampaikan pelurusan tuh, wong itu kitab saya kok yang ditafsirkan kan gitu kan. Nah, itu yang penandanya itu penanda umum. Lah kalau sekedar Musa punya istri, punya anak, ya saya juga punya istri, punya anak, ya sama lah. Itu kan bukan penanda secara khusus. Ini namanya nubuat, itu kan penanda secara khusus. Seperti Musa. Itu khususnya Eksodus, Nabi pembebas. Tapi ada kekhususan yang lain yang tidak dimiliki orang lain. Musa terancam bunuh tatkala dia masih kecil. Diselamatkan oleh putri Fir'aun yang bukan familinya, yang bukan darah dagingnya. Begitu juga Yesus terancam bunuh oleh Herodes. Diselamatkan oleh Yusuf yang tidak ada hubungan darah dengan dia. Ya kan? Yusuf kan suami Maria, tapi dia tidak melahirkan Yesus karena benihnya Yesus dari Roh Kudus, bukan dari Yusuf, kan begitu, orang lain. Tidak semua orang terancam bunuh selalu di Mesir ngungsinya. Banyak yang terancam bunuh tapi di Mojokerto, di Simalungun, di Banjarmasin, Banjarbaru, Papua kan itu kan. Tidak semua terancam bunuh dan berada di Mesir, itu khusus. Nah, tapi kekhususan yang paling utama itu adalah Nabi Eksodus. Kita lanjutkan. Nah, ini satu naskah yang berasal dari Qumran, Dead Sea Scroll. Naskah ini naskah dari Laut Mati. Nafi ahim lahem mihereb ahekem kamuha. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Jadi Tuhan itu menjawab permohonan Bani Israel. Permohonan apa itu dibaca pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 16 dan 17. Aku tidak mau lagi melihat Tuhan dengan cara yang seperti ini. Artinya ketika bangsa Israel itu ketakutan, kegentaran karena apa? 10 perintah Tuhan, Asyeret Hadifarim, yang diturunkan kepada Nabi Musa di Gunung Horeb itu. Digambarkan di sana kilat bersapung menyambar-nyambar di langit yang luas Sinai itu. Tuhan menuliskan hukumnya dengan jarinya sendiri, digambarkan dalam kitab Taurat. Mulai hukum pertama, kedua, ketiga sampai hukum yang ke-10. Anoki Adonai Eloheka asher husetika mi'aret misrayim mipet afadim. Akulah Tuhan Allah yang kamu sembah, yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dari tempat perbudakan. Lo yihye leha,
Elohim akhirim alfanai. Jangan ada padamu ilah-ilah yang lain di hadapan hadirat. Itu yang membuat suasana gentar luar biasa. Makanya aku tidak mau melihat lagi dengan cara yang seperti ini karena takut mati. Maka Tuhan menjawab permohonan mereka itu baik. Ayat 17. Lalu ayat 18. Baiklah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara mereka seperti engkau ini. Dijelaskan lagi seperti engkau ini. Sampai hari ini tidak ada agama atau tidak ada nabi seperti kesamaan Musa dan Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal pembebasan. Kalau Musa membebaskan Bani Israel dari penindasan di tanah Mesir, maka Yesus membebaskan seluruh Bani Adam dari perbudakan dosa-dosa mereka. Bukan dari Fir'aun, dari bosnya segala Fir'aun, dari iblis. Itu dibebaskan oleh Yesus, dan itu nubuat Nabi Musa di dalam Beresit atau kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 tadi. Lalu simbolnya sama juga. Paskah. Kan itu kan? Apa setiap agama punya simbol Paskah? Lalu kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa di mana? Kalau kesamaan dengan Yesus kan jelas. Orang Yahudi punya Paskah, yaitu Paskah Keluaran. Paskah pembebasan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Paskah Kristen jelas. Menuju kepada Yerusalem surgawi. Kan begitu kan? Simbolnya, Paskah itu artinya apa? Ketika 10 bala atau 10 tulah Tuhan jalankan di tanah Mesir. Tulah yang ke-10 itu adalah anak-anak sulung mati. Tetapi apabila sesuai dengan instruksi Tuhan, apabila di rumah-rumah umat Yahudi yang ada tanda darah anak domba dicipratkan di pintu-pintu mereka, maka Tuhan berfirman, waraiti hadam, dan apabila aku melihat hadam darah itu, artinya tanda darah itu, ufesakti alaihem, maka aku akan pesah lewat alaihem, ufesakti, maka lewatlah aku alaihem, atas mereka. Rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba itu dilewati oleh kematian. Ini persis sama dengan iman Kristen. Tanda darah anak domba itu adalah anak domba Allah penebus dosa dunia. Maka simbolnya juga Paskah. Roti dan anggur. Nah, perhatikan gambar ini. Kalau kita melihat gambaran tentang Paskah Yahudi dan Kristen. Di situ kalau Paskah Yahudi, seder hapesah itu ya. Ada potongan daging anak domba, ada sejenis salad, ada telur. Paskah Yahudi selalu ada telur. Jadi jangan lagi mempersoalkan yang benar itu Eastern apa Passover Pak, ya benar semua lah itu kan. Satunya bahasa Jerman, satunya bahasa Ibrani, gitu aja dipersoalkan. Ya toh, lu dicari-cari itu Easter itu sama dengan Dewi Ishtar, itu hanya mirip kata, itu tidak ada urusannya. Ishtar itu dewi yang disembah di suku-suku Sidon di Libanon sana, lupa bangsa Punisia sana, itu nggak ada urusannya dengan Happy Easter dalam bahasa Inggris, nggak ada urusannya itu. Sama dengan Naruto sama Naruto itu nggak ada hubungannya, hanya mirip-mirip saja. Nah, telur itu nggak ada urusannya dengan kelinci-kelinci yang buat hiasan Paskah di Eropa, itu tidak ada. Telur itu di dalam simbol Paskah Yahudi adalah simbol kesuburan. Jadi sekalipun bangsa kita ini tertindas, terlunta-lunta dalam pengasingan, dalam diaspora, tapi selama Tuhan memberikan rahim yang subur bagi perempuan-perempuan kita, bangsa ini tidak akan punah. Dalam iman selama berabad-abad mereka selalu mengatakan setiap Paskah Yahudi, tahun ini kita di sini, tahun depan kita di Yerusalem. Nah itu.
Makanya ada simbol telur, lalu ada simbol apa? Potongan daging anak domba. Tapi perhatikan, dalam Paskah Yesus tidak ada potongan daging anak domba. Tidak ada telur di situ. Yang ada cuman roti dan anggur. Nah, satu lagi, ini liturgi Paskah Yahudi. Ketika mereka memecah-mecahkan roti tak beragi, mereka mengucapkan dalam ritus bahasa Aram. Jadi ingat loh, Yudaisme tidak hanya berbahasa Ibrani, tapi juga ada bahasa Aramnya, maka tidak perlu dipertentangkan itu. Itu orang Kristen itu senengnya aja. Baru dapat satu keping ajaran, langsung mengatakan kita anti Yunani, karena kita ini Ibrani. Ya, sekarang kan gitu modelnya. Loh, zaman Yesus itu memang Galilea itu wilayah bangsa-bangsa kok. Ibrani juga dipakai sebagai bahasa klasik pengajian Taurat. Aram dipakai sebagai bahasa percakapan sehari-hari, khususnya di wilayah Galilea. Bahkan setelah pembuangan Babel itu, ada liturgi Paskah yang memang berbahasa Aram. Contohnya yang saya tampilkan, mau saya tampilkan ini ya. Halakhama annea diakalu afaktana bi'ar amisrayim. Ketika macam-macam roti itu mereka mengatakan halakhama annea diakalu afaktana bi'ar amisrayim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Pertanyaannya, apakah Yesus pernah mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir? Tidak. Dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Jadi artinya Yesus secara sadar bahwa dirinya berfungsi sebagai anak domba Allah yang menggantikan anak domba Paskah Yahudi tadi. Kan gitu kan? Begitu juga ketika Yesus membagikan anggur itu, cawan anggur itu tidak dipahami sebagai cawan sengsara yang diminum nenek moyang di Mesir. Tapi sebagai inilah darahku, darah perjanjian baru yang mengesahkan perjanjian baru Allah dengan umatnya sesuai dengan nubuatan kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 33. Tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Sama sekali tidak ada hubungannya. Minta maaf dalam penghormatan akan setiap perbedaan. Saya menyampaikan ini bukan untuk mengusik orang lain, tetapi untuk meluruskan kitab suci kita sendiri yang disalahpahami, bahkan dijadikan pembenar bagi agama orang lain. Kiranya semua orang hidup dalam perdamaian dan bisa mengerti posisinya masing-masing dalam konteks masyarakat Pancasila yang berbhinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu, tidak sama tapi bisa selalu bersama-sama. Salam alaikum. Bishem Hamasiyah.